Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Luciana Setia. Saya dari Prodi Manajemen semester 1 pagi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang personal branding mahasiswa Setiapan Surabaya. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari personal branding itu sendiri. Personal branding adalah suatu upaya mempromosikan diri dan karir seseorang sebagai merek dengan membentuk citra diri sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat umum. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari personal branding, yang perlu kita bahas pada kesempatan ini adalah apa manfaat membangun personal branding bagi mahasiswa Setiapan Surabaya dan bagaimana cara mahasiswa Setiapan Surabaya membangun personal branding pada situasi saat ini, dan yang berikutnya hal-hal apa yang perlu diperhatikan mahasiswa Setiapan Surabaya dalam merancang personal branding. Nah, yang perlu kita bahas adalah manfaat membangun personal branding bagi mahasiswa Setiapan Surabaya. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah meningkatkan kredibilitas dan rasa percaya diri. Personal branding yang mahasiswa Setiapan bangun dapat secara nyata diimplementasikan sehingga kredibilitas menjadi meningkat. Dan yang kedua, membantu memperluas koneksi. Era digital membuat kita tidak sulit untuk membangun koneksi secara luas. Memiliki personal branding yang kuat dapat membantu kita untuk memperluas dan membangun koneksi dengan orang-orang dalam berbagai bidang. Yang ketiga, menunjukkan dan mengembangkan kemampuan. Personal branding yang dibangun seiring berjalannya waktu membantu kita menunjukkan dan mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Yang keempat, bernilai lebih tinggi. Kalau personal branding mahasiswa Setiapan bersinar, nilai jual mereka pun semakin meningkat. Dan yang kelima, membedakan kita dengan kompetitor atau membedakan kamu dengan kompetitor. Hanya mereka yang berwarna merah yang akan dipilih di lautan orang-orang berwarna hitam. Personal branding adalah pembeda antara Anda dengan pesaing yang menawarkan hal-hal yang sama. Semakin berbeda kamu dengan pesaing dalam artian positif, semakin mudah kamu memenangkan persaingan di pasar. Dan yang kedua, kita akan membahas cara mahasiswa Setiapan Surabaya membangun personal branding pada situasi saat ini. Yang pertama, cari tahu tentang diri sendiri. Apa minat, bakat, keinginan yang dimiliki biasanya akan tercermin dari sebuah hasil karya. Yang kedua, menemukan apa yang ingin dikenal orang lain. Hal baik apa yang ingin ditonjolkan dan dikenal orang lain sebagai identitas kita. Perlu digali sehingga tepat hasilnya dengan pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Yang ketiga, seperti apa audiens. Target konsumen yang ingin Anda jangkau harus jelas. Seperti apa audiens atau calon konsumen harus sesuai dengan tujuan pemasaran produk. Yang berikutnya, riset industri. Cara membangun personal branding selanjutnya adalah dengan melakukan riset industri. Sama halnya dengan memilih mentor, namun kali ini dilakukan secara online atau mandiri. Dan yang kelima, cari informasi dari brand kenamaan. Memilih beberapa perusahaan kenamaan dengan branding kuat. Kemudian lakukan wawancara mengenai bidang-bidang dan pengetahuan. Dan yang keenam, menyiapkan elevator pitch. Buat cerita pendek relevan dengan produk unggulan. Dan yang ketujuh, memperluas jaringan. Semakin banyak koneksi atau jaringan dibentuk, semakin mudah produk masuk di berbagai segmen. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan mahasiswa Setiapan dalam merancang personal branding. Hal yang pertama adalah memiliki ciri khas. Personal branding yang kuat menjelaskan sesuatu yang spesifik yang merupakan cerminan dari ide-ide dan nilai-nilai dalam diri kita yang membedakan dari orang lain. Yang kedua, relevan. Ini merupakan personal branding yang berkaitan dengan karakter orang tersebut yang menjelaskan sesuatu yang dianggap penting atau dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, konsisten. Konsisten adalah upaya menjalankan personal branding secara terus-menerus atau konsisten sehingga orang lain dapat mengidentifikasi personal branding tersebut dengan mudah dan jelas sehingga terbentuklah brand equity atau keunggulan merek. Nah, pada kesimpulan dari penjelasan saya ini adalah Kesimpulannya adalah personal branding adalah penjelasan
atau proses komunikasi tentang kepribadian, kemampuan, nilai-nilai, keahlian, perilaku, prestasi, keunikan, dan bagaimana semua itu menimbulkan persepsi positif dari masyarakat yang pada akhirnya persepsi tersebut dapat menjadi suatu identitas yang digunakan oleh orang lain dalam mengingat seseorang. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Semoga materi yang saya jelaskan dapat berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.